Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang integral trigonometri yang memuat bentuk pangkat. Jadi di sini nanti kita akan bahas beberapa soal terkait integral trigonometri yang di situ ada bentuk pangkatnya, baik itu pangkat genap maupun pangkat ganjil. Di sini kita akan coba selesaikan 6 buah soal. Silahkan bisa dilihat di situ soalnya. Oke, kita akan jawab satu persatu. Oke, kita mulai. Sebelum kita jawab satu persatu, kita ingat kembali rumus dari sin kuadrat X itu bisa diubah menjadi setengah dikurangi setengah cos 2X. Nanti kita pakai ini, sedangkan untuk cos kuadrat X itu nanti kita ubah menjadi setengah ditambah setengah cos 2X. Ini nanti kita pakai untuk integral trigonometri apabila kita ketemu bentuk pangkat yang pangkatnya itu genap. Baik, sekarang kita mulai dari nomor 1. Di situ integral dari sin pangkat 2x dx. Ini pangkatnya genap ya. Jadi bentuk sin kuadrat kita ubah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setengah dikurangi setengah cos 2x dx. Nah, ini tinggal kita integralkan satu persatu. Integral dari setengah itu setengah x, kemudian integral dari cos 2x itu adalah sin 2x, ini jangan lupa kasih 1/2. Nah, setengah yang depannya tetap ya. Terus ditambah dengan konstanta. Ini tinggal kita rapikan bentuknya menjadi setengah x tetap yang depan. Terus ini setengah dikalikan setengah itu 1/4. Terus yang di belakang sin 2x ditambah C. Ini nomor 1. Sangat sederhana ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu integral dari cos pangkat 2x dx. Nah, ini juga pangkatnya genap. Jadi kita ubah seperti bentuk yang di atas tadi. Menjadi integral cos kuadrat X itu kita ganti menjadi setengah ditambah setengah cos 2X dx. Nah, kita integralkan satu persatu. Integral dari setengah itu setengah X. Setengahnya tetap. Terus integral dari cos itu sin 2X. 2-nya ini kita jadi 1/2. Ditambah C. Kita rapikan menjadi setengah X, setengah dengan setengah itu 1/4, sin 2X ditambah C. Nomor 2 selesai. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini ada integral sin pangkat 3x dx. Ini pangkatnya ganjil ya. Nah, untuk yang pangkat ganjil saya pisahkan menjadi 2, integral pangkat 2 dan pangkat 1. Jadi nanti digabungkan jadi pangkat 3. Nah, untuk yang sin pangkat 2 ini kita pakai sifat sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu adalah 1. Jadi nanti sin kuadrat X-nya itu kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, seperti itu. Sementara sin yang belakang kita biarkan. Sekarang kita ganti, berarti integral dari 1 min cos kuadrat X, terus yang di belakang tetap sin X dx. Nah, seperti ini. Sekarang kita kalikan ke depan dan ke belakang ini ya. Berarti 1 dikali sin X itu sin X. Kemudian minus. Nah, cos kuadrat X dikali sin X dx. Seperti ini. Kemudian kita integralkan. Yang depan sudah bisa langsung diintegralkan. Integral sin itu min cos X. Nah, untuk yang belakang ini
Belum bisa ya, berarti yang belakang ini kita masih tulis dulu cos kuadrat X sin X, integral dari cos kuadrat X sin X dx. Ini akan kita selesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Kita misalkan U itu cos X. Nah, kita turunkan sebelah kiri, turunan U itu DU, sebelah kanan juga kita turunkan, turunan cos itu min sin X dx. Di sini kita peroleh sin X dx-nya minus DU. Minusnya dibawa ke sebelah kiri, oke. Nah, sekarang berarti integralnya menjadi cos kuadrat X itu U kuadrat. Karena tadi U kita misalkan jadi cos X. Nah, sin X dx itu pakai yang min DU. Di situ kan sin X dx diketahui min DU. Oke, berarti menjadi min integral U pangkat 2 DU. Nah, ini bisa langsung diintegralkan. Pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 3. Di sini 1/3. Sekarang kita rapikan lagi dengan yang atas. Berarti min cos X. Terus jangan lupa ini ada minus di hasil akhir. Di sini juga minus. Berarti plus. Di situ 1/3. Nah, di situ U pangkat 3. U-nya itu adalah tadi cos X. Berarti cos pangkat 3X plus C. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor 4. Di situ kita akan menyelesaikan cos pangkat 4X dx. Di sini pangkatnya genap ya. Pangkat genap berarti tidak kita uraikan. Berarti kita cos pangkat 4 ini saya ubah jadi cos pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Jadi saya tulis cos kuadrat X pangkat 2 dx. Nah, ini yang pangkat 2 ini kita pakai rumus yang di awal tadi. Cos kuadrat X saya ubah menjadi setengah ditambah setengah cos 2x. Jangan lupa masih ada kuadrat, kemudian di sini dx. Nah, ini kita uraikan kuadratnya, kita buka gitu kurungnya. Jadi 1/4 ditambah, nanti diuraikan sendiri ya, dikali 2 kali gitu. 1/4 ditambah setengah cos 2x, terus ditambah 1/4 cos kuadrat 2x. Di sini jangan lupa dx. Oke, untuk yang depan sudah bisa langsung diintegralkan, dapat 1/4 X. Yang tengah juga sudah bisa, setengah. Jangan lupa integral cos itu sin. Di sini berarti sin 2X ada setengahnya di depan dari 2X yang di belakang ya. Terus untuk yang belakang, ini 1/4 cos kuadrat 2X. Berarti 1/4. Nah, yang cos kuadrat ini pangkatnya genap. Kita uraikan lagi, berarti seperti rumus yang di atas tadi. Oke, kita tulis lagi, berarti yang cos integral cos pangkat 22x ini ya, saya jabarkan lagi menjadi integral setengah ditambah setengah dari, karena di sini cosnya cos 2x berarti menjadi cos 4x. Nah, seperti itu. Terus ini sudah bisa diintegralkan. Integral setengah itu setengah X, setengahnya ditulis. Integral cos itu sin, di sini 4X, jangan lupa 1/4 di depan sini. Kita rapikan, setengah X ditambah setengah kali 1/4, 1/8 sin 4X. Nah, sekarang berarti hasil akhirnya sudah bisa ditulis 1/4X. Terus yang ini dikalikan setengah dengan setengah, 1/4 sin 2x. Nah, ini ada 1/4 di depan sini, kita kalikan dengan yang depan dan dengan yang belakang. Oke, 1/4 kita kalikan setengah dulu, 1/8x. Kemudian plus, nah ini 1/4 dengan 1/8. 1/32 sin 4x plus c. Nah, seperti ini hasilnya. Kita rapikan untuk yang bisa dijumlah, di situ ada 1/8x dengan 1/4x. Ini kita jumlahkan, kita peroleh 3/8x ditambah 1/4 sin 2x
ditambah 1/32 sin 4X ditambah C. Hasil akhirnya seperti itu. Sekarang ke nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5 itu integral sin pangkat 5 dx. Pangkatnya ganjil ya, berarti kita pisahkan jadi genap dan ganjil. Di sini saya pisahkan jadi integral sin pangkat 4x dan sin pangkat 1x dx. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk yang integral sin pangkat 4 ini saya tulis lagi menjadi sin pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, yang belakang tetap sin x dx. Sin pangkat 2 itu kita pakai sifat yang sin kuadrat tambah cos kuadrat x tadi ya, sama dengan 1, jadi sin kuadrat x saya tulis menjadi 1 min cos kuadrat x dipangkatkan 2. Nah, belakangnya tetap sin X. Sekarang kita uraikan yang 1 min cos kuadrat X dipangkatkan 2. Kita buka kurungnya menjadi 1 min 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X. Nah, untuk yang belakang tetap sin X dx. Kita kalikan satu per satu mulai dari depan, berarti 1 kali sin X itu sin X. Terus ini ke tengah, nah dan ke belakang nanti ya. Berarti min 2 cos X kalikan sin X, min 2 cos X sin X. Untuk yang belakang sendiri, cos pangkat 4X kalikan sin X. Jangan lupa dx. Berarti ada 3 bagian integral yang harus kita selesaikan. Kita pisah aja ya. Berarti di sini yang depan itu integral sin X dx. Kemudian yang tengah itu min 2. Di sini kita harus mengintegralkan integral dari cos pangkat 2x sin X dx. Kemudian nanti yang belakang kita integralkan cos pangkat 4 sin X dx. Nah, kita selesaikan satu per satu. Untuk yang sin bisa langsung diintegralkan min cos X. Nah, untuk yang tengah ini kita gunakan integral substitusi. Cos X kita misalkan sebagai U, kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan masing-masing. Turunan U itu DU, turunan cos X itu min sin X dx. Berarti di sini sin X dx sama dengan min du. Nah, berarti sekarang integral ini kita ubah ke dalam bentuk U. Karena cos X itu U, berarti cos kuadrat X itu U pangkat 2. Nah, di sini sin X dx kita pakai min du, permisalan di atasnya ya. Oke, berarti min integral U pangkat 2 du. Ini sudah bisa langsung diintegralkan. Min U-nya jadi pangkat 3, sepertiga. Min sepertiga, nah U kita ambil tadi cos X. Berarti cos pangkat 3X. Nah, sekarang untuk yang sebelah kanan dengan cara yang sama, cos X kita misalkan U tadi ya. Turunan U itu du. Turunan cos X itu min sin X dx. Berarti sin X dx itu sama dengan min du. Nah, kita ubah soalnya ke dalam bentuk U. Berarti cos pangkat 4X itu berarti menjadi U pangkat 4. Sin X dx menjadi min du. Berarti minusnya bawah luar. U pangkat 4, integral U pangkat 4 maksudnya du. Sama dengan min 1/5 U pangkat 5. Kita ubah ke bentuk cos lagi. U itu sama dengan cos X. Berarti U pangkat 5 itu cos pangkat 5. Sekarang tinggal kita rapikan. Min cos X. Terus yang tengah ini jangan lupa min 2. Kita kalikan dengan min 1/3. Berarti ditambah 2/3 cos pangkat 3X. Oh, ini masih U ya. Cos pangkat 3X. Nah, terus ditambah, di sini tambah tapi di sini minus. Berarti jadi minus 1/5 cos pangkat 5X plus C. Seperti itu.
Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6 kita akan menyelesaikan integral cos pangkat 5x dx. Pangkatnya ganjil, saya uraikan jadi 2, saya pisahkan jadi integral cos pangkat 4 dan cos pangkat 1 dx. Oke, untuk yang cos pangkat 4, saya tulisnya menjadi cos pangkat 2, nanti dipangkatkan 2 lagi. Cos x dx. Oke, kita gunakan sifat sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadratnya saya ganti menjadi 1 min sin kuadrat x. Jangan lupa masih ada kuadrat, belakangnya cos x dx. Integral, nah ini kita uraikan jadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah di sini sin pangkat 4x yang belakangnya tetap masih ada cos x dx. Oke, kita kalikan satu per satu ya dengan cos x, berarti dapat cos x, terus yang tengah dengan cos x dapat min 2 sin kuadrat x cos x, yang belakang dapat sin pangkat 4x cos x dx. Oke, sekarang kita integralkan satu-satu. Untuk integral cos itu sin x, kemudian yang tengah ini kita gunakan integral substitusi. Kita misalkan sin x itu u, kita turunkan sebelah kiri jadi du, sebelah kanan jadi cos x dx. Nah, sekarang bentuk integral dari sin pangkat 2x cos x dx berarti itu menjadi, kita ubah ke bentuk u ya. Sin x itu u, berarti u pangkat 2 cos x dx-nya du. Ini bisa langsung diintegralkan pangkat 3 sepertiga. Nah, terus untuk yang sebelah kanan, kita misalkan u itu juga sin x, kita turunkan sebelah kiri du, sebelah kanan jadi cos x dx. Berarti di situ integral sin pangkat 4 itu menjadi u pangkat 4, cos x dx-nya menjadi du. Ini bisa langsung diintegralkan menjadi 1/5 u pangkat 5. Oke, berarti sekarang tinggal kita gabungkan hasil akhirnya menjadi sin x, kemudian ini ada minus 2 ya, minus 2 dikali sepertiga, berarti minus 2/3, di sini ada u pangkat 3, u itu adalah sin x, berarti sin pangkat 3x. Kemudian di sini plus dengan 1/5, berarti plus 1/5. Di sini ada u pangkat 5, u itu sin x, berarti sin pangkat 5x plus c. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.